Profesi dalam satu bisnis atau profesi dalam satu pekerjaan seringkali kita gelutin ya. Kita pindah dari satu pekerjaan yang satu, pindah lagi gak berhasil, pindah lagi sampai kita berkali-kali mencoba, selalu mencoba guys. Seperti ada orang yang kita lihat ya, selalu mengalami kegagalan hingga suatu hari ia pun sukses dalam satu karir. Dan karir itu akhirnya disadari bahwa hidup ini memang penuh dengan perjuangan, betul nggak? Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini seperti presiden dan wapres. Ada orang yang banyak kita lihat ya, untuk jabatan menjadi seorang dari wakil presiden menjadi presiden, apakah mungkin guys? Apakah hanya karirnya itu mentok di sana aja sebagai wapres? Atau ada orang yang memang pada akhirnya berusaha terus-terusannya, tiada henti-hentinya, berusaha maksimal, mati-matian, sehingga satu hari betul-betul jadi presiden. Seperti kita lihat Pak Prabowo Subianto ya, sekarang jadi presiden Republik Indonesia yang ke-8 guys. Mungkin sesuatu hal yang perlu dicermati adalah kalau kalian itu meneliti ilmu keberuntungan ya, dari sains ya, dari keilmuan, tanggal, bulan, tahun lahir, jam lahir itu ketika dibahas ataupun dari garis tangan ya, 5 indera, terus 5 indera kita ya, itu ada perjalanan dari nol lahir sampai belasan tahun, umur 20 menuju remaja ya, terus kuliah, terus mencoba-coba dalam sesuatu bidang usaha. Kita selalu optimis bahwa pendidikan tinggi itu memang dibutuhkan ya. Tapi jangan lupa bahwa milik ya, rezeki untuk seseorang itu memang beda-beda guys. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam keilmuan ya, ilmu keberuntungan dari Pace, Feng Shui, ilmu Jawa kuno, kita membahas bahwa ada memang orang yang tidak bisa jadi bos. Ada orang yang memang garis kerjaannya itu adalah sebagai pekerja atau profesionalisme di dalam satu bidang ya. Ada banyak konsultasi yang ditanyakan ya kepada diriku itu adalah apakah mungkin aku akan menjadi seorang pengusaha, seorang bisnismen yang berhasil ketika ada satu direksi ya, yang kerjanya setelah berpuluh-puluh tahun lalu pensiun ya, mengumpulkan sejumlah modal, lalu mencoba usaha, menjalankan usaha untuk berhasil gitu guys, ataupun katakanlah masuk ke dunia investasi juga. Namun suatu saat habis semua, lalu dipertanyakan kenapa aku tidak bisa berhasil sedangkan aku itu di perusahaan-perusahaan besar itu jadi direksi gitu. Tapi begitu mencoba usaha sendiri, banyak kegagalan yang dihadapi. Ataupun dengan pengalaman yang bertahun-tahun itu digantikan oleh anaknya, seorang yang sukses ya, orang tua yang sukses ya, belum tentu bisa usahanya dilanjutkan oleh anaknya guys. Jawabannya sebenarnya sederhana, bahwa rezeki keberuntungan itu ada miliknya masing-masing ya. Usaha yang bertahun-tahun yang digeluti oleh orang tuanya itu belum tentu bisa dilanjutkan oleh anaknya karena faktor rezekinya beda. Dan seperti masak mungkin lain tangan, lain orang, dan lain konsep ya. Tapi mungkin konsepnya sama, sekalipun dijalankan dengan tempat yang sama, toko ataupun perusahaan yang sama, bidang usaha yang sama, tapi faktor rezeki itu beda guys. Dan itu bisa dijawab. Makanya ada banyak hal ketika dilayangkan pertanyaan itu dalam konsultasi 3-4 jam ya, untuk Secret Love Life ya, dapat buku seumur hidup. Di sana aku sering memaparkan bahwa bidang yang cocok itu
sebenarnya sudah ditentukan oleh para leluhur kita dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemana kita harus pergi, usaha apa yang cocok. Bahkan seperti videonya Jack Ma sering mengatakan bahwa ada orang yang memang dia tidak bisa ya untuk sekolah, untuk serius dalam sekolah atau pintar dalam sekolah. Namun suatu waktu dia berhasil dalam usahanya. Dan ada banyak profesionalisme yang aku lihat ya. Dia tidak bisa menjadi seorang pebisnis yang berhasil ya, padahal profesionalisme di bidangnya mungkin katakanlah dalam bidang keuangan itu sangat pinter ya, jadi direktur finance gitu ya, tapi pada akhirnya kesuksesan itu adalah milik orang yang kadang-kadang itu tidak bisa komputer guys, ataupun bagaimana disuruh bikin Microsoft Excel, dibikin pembukuan yang rapi, itu dia nggak bisa, tapi dia punya milik ya, jadi bos guys. Nah, di sini aku pengen berbagi kepada kalian, janganlah buang-buang waktu ya. Kadang-kadang untuk sesuatu hal yang kalian harus tahu itu adalah secret of life kalian itu. Kalian harus cari tahu. Kalian harus pelajari itu. Sehingga kalian tidak buang-buang waktu bahwa ini bidang yang cocok untuk saya. Kayak 5 elemen ya. 5 elemennya Feng Shui itu banyak ngajarin ya, seperti tanah, air, logam atau emas ya. Kayu, terus ada api. Itu ada bidang-bidang pekerjaan yang cocoknya masing-masing dan itu miliknya. Seperti bisnis besar atau kecil, ada orang yang bisnisnya tidak bisa besar karena ketika dia besar itu dia mengalami sejumlah kerugian karena tumpuan rezekinya itu tidak sampai di sana. Begitu dipaksakan ke titik level yang tertinggi, itu yang terjadi adalah bencana, musibah, ataupun paling terakhir ya tragis, orangnya malah nggak kuat ya menampung itu semua. Dan itu adalah tantangannya, secret of life, tantangan dalam setiap manusia itu ada. Kadang-kadang kita tidak bisa lawan pakai logika yang kayak begitu, karena itu rumusannya, keilmuan guys. Dan banyak pemaparan-pemaparannya yang aku berikan kepada teman-teman semua. Mungkin Anda harus sadari satu hal itu ya, temukanlah secret of life-nya kalian itu. Jangan sampai buang-buang waktu, ya, buang-buang sesuatu hal yang akhirnya itu sudah rugi ya kan, terus juga berdampak pada kehidupan yang sampai ada yang sampai cerai gitu karena istrinya tidak mau ikut sama suaminya yang kok susah terus gitu loh. Rajin belum tentu kaya guys, rajin itu bagus, tapi rajin itu harus sesuai dengan penempatannya guys. Do not wasting your time. Ya, it's about secret of life ya. Secret of life itu sama seperti kalian menemukan banyak konglomerat orang-orang kaya itu ya, yang tidak mengenyam pendidikan tinggi ya, tapi mereka mempunyai sesuatu cara berpikir ya, brilian ya. Brilian itu datang dari Tuhan guys. Datang dari apa? Faktor rezeki itu dari komposisi rumusan keberuntungan itu. Jadi kadang-kadang kita berdoa juga harus ada harus ada logika yang sehatnya juga. Semoga dalam penuturan semua konsultan Hoki Plus ya, aku banyak membahas dari konsep manajemen, terus strategik, bagaimana sesuatu hal yang satu itu berkaitan dengan yang lain, integrasi. Seperti integrasi lah, seperti transportasi yang dikaitkan satu sama lain sehingga kita nyaman dalam hidup ini. Oke guys, sukses selalu, sehat sejahtera, salam Hoki Plus. Semoga dalam perjalanan hidup kalian ya, semua yang ditempuh itu tidak membuang-buang waktu. Oke.